سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala wa nashkuruhu, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan kita untuk berkumpul dalam majlis ilmu yang insyaallah Subhanahu wa taala dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau ila yaumiddin. Kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah Thalathatil Usul. Kita sudah sampai kepada perkataan syarih rahimahullahu ta'ala, wal ayatu fi dzalika katsiratun. Nam, faddal, iqra. Baik. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalam menjelaskan kitab Thalathatil Usul dari perkataan muallif rahimahullahu taala, faman ata'ahu dakhalal jannah, maka barang siapa yang mentaatinya maka dia masuk surga. Yaitu siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia dijamin, siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia dijamin pasti masuk surga. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya siapa yang mentaati Rasul maka dia masuk surga, wal ayatu fi dzalika katsiratun. Ayat-ayat yang menjelaskan atau yang menunjukkan bahwasanya siapa yang taat kepada Rasul maka dia masuk surga. Al ayatu fi dzalika katsiratun. Ayat-ayat atau dalil-dalil dari Al-Qur'an sangat banyak sekali. Di antaranya yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Dalil-dalil Al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan siapa yang taat kepada Rasul maka dia masuk surga. Kemudian wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang menunjukkan kepada perkataan muallif siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia masuk surga. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, diambil dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, illa man aba. Faqila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Rawahu al-Bukhari. Artinya
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku yadkhulunal jannah, mereka masuk surga. Setiap umatku pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku. Artinya setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Illa man aba, kecuali yang enggan. Artinya dia enggak mau masuk surga. Semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga kecuali yang tidak mau. Adakah orang yang tidak mau masuk surga? Ada nggak orang yang tidak mau masuk surga? Jawabnya apa? Ada orang yang tidak mau masuk surga. Walaupun kadangkala kalau ditanya satu persatu, mau enggak masuk surga, pasti semuanya mau. Pasti semuanya menjawab mau. Ada enggak yang mau masuk neraka? Pasti menjawab apa? Enggak mau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, faqila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga? Ini menunjukkan bahwasanya ada yang enggak mau masuk surga. Tapi kalau ditanya, mau enggak masuk surga? Mau semuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa yang masuk surga dan siapa yang enggak mau masuk surga. Siapa yang sebenarnya masuk ke dalam surga dan siapa sebenarnya yang enggak mau masuk surga, yang masuk ke dalam neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku, siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga. Ini syaratnya. Jadi masuk surga bukan seenaknya, tapi ada syarat, ada ketentuannya yang harus kita taati, yang harus kita ikuti. Aturan-aturan masuk surga. Apa aturannya? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syaratnya. Siapapun yang ingin masuk surga, maka jangan sekedar ucapan, jangan sekedar pengakuan, jangan sekedar klaim, tapi harus mengikuti ketentuannya, syaratnya, yaitu taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surga. Waman asani dakhalan nar, dan siapa yang memaksiatiku, artinya menentang, enggak mau ikut kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, itulah yang masuk neraka, itulah yang enggan, yang enggan masuk ke dalam surga, berarti dia maunya masuk neraka. Sudah dikatakan oleh Rasulullah, ikuti aku kalau masuk surga, tapi masih mengikuti jalan lain, beribadah, mengikuti Rasulullah, diperintahkan oleh Allah ikuti Rasulullah, dalam segalanya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau masuk surga maka ikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan tertutup,
untuk masuk surga, kecuali apa? Jalan atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci. Siapa yang mau masuk surga, ikuti Rasulullah, taati Rasulullah, jangan menyelisihi ajaran Rasulullah. Mau ibadah apa saja, ingat, taati, patuhi, ikuti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat besar, ancaman yang sangat besar kepada siapa saja yang menyelisihi syariat Rasulullah, yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam oleh Allah. Apa kata Allah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Nah, ini ancaman. Siapa saja yang menentang Rasulullah, tidak mengikuti syariat Rasulullah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam oleh Allah. Kata Allah, falyahdharil ladzi, hati-hati, falyahdhar, hendaklah waspada. Siapa? Orang-orang yang menyelisihi syariat Rasulullah, jalannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an amrihi. Apa ancamannya? Kata Allah, antusibahum fitnah. Karena siapa yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasulullah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, dia akan ditimpa fitnah, kata Allah. Au tusibahum azabun alim, atau dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi silakan, enggak ada paksaan. Mau ikut Rasul silakan, mau taat kepada Rasulullah silakan, yang enggak mau juga silakan. Tapi apa? Ada resikonya, masing-masing ada konsekuensinya. Siapa yang ikut kepada Rasul, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surga. Siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah, ada resikonya. Apa itu? Diancam akan ditimpa fitnah atau akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Apa fitnah? Pernah dijelaskan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang dimaksudkan dengan fitnah dalam ayat ini, beliau mengambil yaitu menukil perkataan siapa? Imam Ahmad ketika menjelaskan maksud fitnah dalam ayat ini. Kata Imam Ahmad, yaitu apa? Intinya adalah kesyirikan. Akan ditimpa kekufuran atau kesyirikan pada seseorang karena dia apa? Menentang atau menolak yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Wa man asahu dakhalan nar. Nah. Nah, baik. Wa man asahu dakhalan nar. Maka siapa yang mendurhakai atau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, maka dia diancam masuk neraka. Hadza aidan haqqun mustafadun min qaulihi ta'ala. Ini juga benar. Perkataan muallif ini benar. Siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia diancam masuk ke dalam
api neraka. Hadza aidan haqqun, ini benar, ini hak. Mustafadun, diambil dari mana? Min qaulihi ta'ala, diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Artinya kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapa saja yang memaksiati Allah atau menyelisih Allah wa rasulahu, dan menyelisihi rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasannya, melampaui batasan-batasan Allah, yudkhilhu naron, maka Allah ancam. Kata Allah, yudkhilhu naron, Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Khalidan fiha, dia kekal di dalam api neraka tersebut. Walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang sangat hina. Ini menunjukkan dalil bahwasanya siapa yang menyelisihi Allah dan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia diancam oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, dan dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa qaulihi, kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan siapa yang menyelisihi Rasul, menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka dia diancam dengan ancaman yang sangat keras. Wa qaulihi, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa may ya'sillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya siapa yang memaksiati Allah wa rasulahu, dan rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jelas, kesesatan yang nyata. Siapa saja yang menentang Allah, menyelisih Allah dan rasulnya, maka dia berada dalam kesesatan yang nyata, kesesatan yang sangat jelas. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu naro jahannam khalidina fiha abada. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya, dan siapa yang memaksiati Allah dan rasulnya, fa inna lahu naro jahannam, maka baginya adalah neraka jahannam. Khalidina fiha, maka dia kekal di dalamnya, abadan, kata Allah, selama-lamanya. Wal iyadu billah, maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan permasalahan yang kecil, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masalah yang sangat besar, masalah yang sangat berbahaya. Jangan kita sepelekan. Kasihan diri kita, sayangi diri kita. Allah ancam siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ancaman yang sangat keras. Wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sabiqi, dan juga dalilnya adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berlalu. Dalil yang menunjukkan siapa yang memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia diancam dengan ancaman neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man asani dakhalan nar, siapa yang memaksiatiku maka dia diancam dengan api neraka, masuk ke dalam neraka. Ini adalah ancaman yang sangat keras.
Ya, ancaman yang sangat besar, yang sangat berbahaya. Nah, taib. Wad dalilu qauluhu ta'ala as-sarah as-sarah ayah ats-tsaniyatu nam ats-tsaniyatu Baik, ats-tsaniyatu iqra awalan matan ats-tsaniyatu annallaha la yarda ayyushraka. Syarah ay al-mas'alatu Baik. Baik, ats-tsaniyatu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala ats-tsaniyatu annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua annallaha sesungguhnya Allah la yarda tidak ridha. Sesungguhnya Allah tidak ridha ayyushraka ma'ahun fi ibadatihi. Allah tidak ridha. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ayyushraka disekutukan. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan perbuatan syirik fi ibadatihi di dalam beribadah kepadanya. Allah tidak ridha dengan perbuatan syirik, menyekutukan Allah fi ibadatihi di dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak boleh Allah disekutukan dalam ibadah, baik itu kepada malaikat ataupun kepada para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak ridha. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan perbuatan syirik. Tidak ridha seorang hamba menyekutukan dia di dalam beribadah, baik itu kepada malaikat atau kepada para nabi. Wad dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid tempat-tempat ibadah lillah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala. Asyarah penjelasannya.
Ai al-mas'alatu tsaniyatu. Ats-tsaniyatu maksudnya permasalahan yang kedua. Mimma yajibu alaina ilmuhu, yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui. Permasalahan yang kedua yang wajib kita ketahui. Apa permasalahan yang kedua? Yaitu Allah tidak ridho dengan perbuatan syirik kepada siapapun. Allah tidak ridho dirinya disekutukan di dalam ibadah. Siapapun, baik kepada malaikat, walaupun malaikat itu sangat dekat kepada Allah, dimuliakan oleh Allah, enggak boleh. Wala nabiyun, dan juga tidak boleh kepada para nabi. Walaupun nabi adalah seorang yang dimuliakan Allah, enggak boleh melakukan perbuatan syirik kepada Allah, kepada siapapun. Yang pertama apa? Permasalahan yang pertama apa? Yang pertama, ada 3 permasalahan yang wajib kita ketahui. Yang pertama apa? Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Permasalahan yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridho dengan perbuatan syirik. Nah, wa ta'ala mimma yajibu alaina ilmuhu anna Allah subhanahu wa ta'ala la yarda ay yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun bal huwa wahdahu. Akan tetapi Allah satu-satunya al-mustahiqqu. Apa arti al-mustahiqqu? Yang berhak lil ibadah, yang berhak ibadah itu hanya Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Hasan. Hasan, apa permasalahan yang kedua? Allah tidak ridho dengan kesyirikan. Baik, Zubair, apa dalilnya? Apa dalilnya? Allah tidak ridho dengan kesyirikan. Lihat ke sini, bukan sini. Sama aja, nggak tahu juga nanti. Sini. Apa dalilnya? Terus wa annal masajidah lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surat apa itu? Surat Al-Jin ayat ke berapa? Ayat ke 18. Nah, wa dalilu dzalika ma dzakarahul muallif. Dalilnya bahwasanya Allah tidak ridho. Allah tidak ridho dengan perbuatan syirik. Dalilnya adalah ma dzakarahul muallif, apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah fi qaulihi ta'ala, yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Wa annal masajida lillahi
fala tad'u ma'allahi ahada. Artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada siapapun bersama Allah. Murnikan doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Fanahallahu ta'ala ayyadul insan ma'allahi ahada. Maka Allah melarang manusia berdoa kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nasma' al-adhan awalan wa nukmil ba'dahu subhanallah. Tes, tes, tes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an Hayya 'alas salah. la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali wa barik ala Muhammad wa ala Baik, kita lanjutkan. Fokus ke sini. Baik, kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan perbuatan syirik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kamu berdoa bersama Allah kepada siapapun. Fanahallahu ta'ala ayyad'ual insanu ma'allahi ahadan. Maka Allah melarang seseorang berdoa kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di sini, fala tad'u ma'allahi ahadan, maka jangan berdoa kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui, perlu dipahami bahwasanya doa itu ada dua macam. Doa ada dua macam. Yang pertama yaitu doaul ibadati, dan yang kedua doaul mas'alati. Doa ada dua macam. Yang pertama yaitu doa ibadah, dan yang kedua doa mas'alah. Apa yang dimaksudkan dengan doaul ibadati, doa ibadah, yaitu semua bentuk ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia, itulah namanya doa ibadah. Contohnya salat, puasa, zakat, sedekah, birrul walidain, haji dan lain sebagainya. Semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kita itu disebut dengan doa. Namanya doa ibadah. Kenapa ibadah, salat, puasa dan lain sebagainya disebut juga dengan doa? Karena pada hakikatnya kita beribadah, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita zakat, hakikatnya di situ adalah doa. Karena pada hakikatnya kita meminta kepada Allah. Kita beribadah, tujuannya apa? Apa maksud kita? Meminta kepada Allah agar Allah muliakan kita, agar Allah merahmati kita, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu ibadah yang kita lakukan, mengandung doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita ibadah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, memuliakan kita, memberikan pahala kepada kita dan lain sebagainya. Sehingga ibadah disebut juga dengan doa. Maka ibadah enggak boleh kecuali hanya kepada Allah, karena Allah melarang berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua disebut dengan doaul masalah. Doa masalah. Apa itu doa masalah? Yaitu doa yang kita serukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita, dengan hati kita. Kita menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, irhamni, Allah ya Ghaffar ighfirli, ya Rahman irhamni. Ini namanya doa masalah, yaitu permohonan, munajat kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita angkat tangan kita lalu kita minta kepada Allah. Ini namanya doa masalah. Dua macam doa ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Doa ibadah sama doa masalah. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, semuanya hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah. Demikian juga doa kita, yang kita panjatkan, itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini berarti mengandung dua doa. Fala tad'u, jangan berdoa bersama Allah
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik doa ibadah maupun doa al-mas'alah. Naam. Taib. Taib. Ini siapa namanya? Siapa? Siapa? Sefri. Masya Allah. Sefri, dari mana Sefri? Dari Sekayu. Masya Allah. Kemarin ada juga yang dari Sekayu ya. Masya Allah. Semangat ya. Semoga Allah berikan semangat mencari ilmu. Taib Sefri. Tadi disebutkan oleh Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan berdoa kepada siapapun bersama Allah. Doa ada berapa macam? Doa ada berapa macam? Ada 2, sebutkan 1. Yang pertama, sebutkan salah satunya. Sebutkan salah satunya. Itu siapa yang tak pakai peci ini? Nah, itu dia. Iya. Siapa namanya? Ini. Oh, Ma'ruf ada. Tidak usah tanya lagi. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah. Hafidzakallah. Semoga Allah jaga antum. Taib. Abdullah. Doa ada berapa macam doa? Ada? Ada berapa? Ayo. Doa ada berapa macam Abdullah? Doa ada berapa macam? Doa ada berapa macam? Tadi yang disebutkan ada 2. Siapa pengunjuk tahu? Taib, ada 2. Sebutkan 1. Satu. Apa? Doa? Ya, coba. Ini siapa? Ya, siapa namanya? Danil. Insyaallah. Danil dari mana? Dari Bangka. Masya Allah. Lebih jauh lagi. Tadi Sekayu, Bangka, nyebrang Laut Bangka. Taib, Danil. Jadi doa ada berapa? 2 macam. Yang pertama disebut dengan doa apa yang pertama? Doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Nah, Abdullah, ingat Abdullah? Apa Abdullah yang pertama? Masih nanya lagi. Yang pertama apa Abdullah? Doa bermasalah. Doa masalah. Satunya lagi doa basmalah. Iya. Insyaallah Abdullah semoga Allah bukakan pintu-pintu ilmu. Taib. Yang pertama Abdullah, doa yang pertama disebut dengan doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Kalau doa ibadah, apa arti doa ibadah? Apa maksud dengan doa ibadah? Yaitu amal ibadah yang kita lakukan seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, itu disebut dengan apa? Doa. Walaupun kayaknya bentuknya ibadah tapi disebut dengan doa. Kenapa disebut dengan doa? Karena pada hakikatnya kita beribadah itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah tinggikan derajat kita, dimasukkan oleh Allah ke surga, diampuni dosa kita. Yang kedua doa masalah. Apa doa masalah? Yaitu permohonan langsung kita menyeru kepada Allah, ya Allah, ya Razzaq urzuqni, ya Rahman ya Rahim irhamni, ya Ghaffar ighfirli, dan seterusnya. Itu namanya doa masalah. Kedua doa-doa ini harus kita murnikan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik.
Kita cukupkan materi idam sampai di sini. Nah, mana? Baik. Assalamualaikum Ustadz, Ana ingin motivasi untuk kami para penuntut ilmu agar bisa menjadi lebih baik lagi. Dengarkan ini. Pertanyaan yang sangat bagus, mantap, luar biasa. Bagaimana supaya para penuntut ilmu supaya menjadi semakin baik? Yang menjadikan seorang semakin baik, semakin baik, semakin mulia dan lain sebagainya. Siapa yang mampu menjadikan kita semakin baik, semakin mulia? Siapa? Allah. Maka kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, banyak mengingat Allah, berzikir, berdoa, dekatkan diri kepada Allah, bertakwa. Insyaallah pasti akan menjadi orang yang terbaik. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling baik, orang yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia, yang paling baik siapa? Yang paling dekat dengan Allah, yang paling takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya apa? Kuncinya sabar. Kuncinya sabar dan yakin. Yakin, sabar dan yakin. Sabar dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal, dalam menjalankan sunnah, dalam menuntut ilmu, sabar dan yakin. Allah pasti akan menjadikan kita orang yang baik dan orang yang lebih mulia dari sekarang ini, bahkan lebih baik, lebih mulia dari yang lainnya. Kuncinya apa tadi? Sabar dan yakin. Dengan sabar dan yakin tunalu imamatun fiddin. Dengan sabar dan yakin akan diraih menjadi orang, menjadi imam dalam agama, menjadi orang yang terbaik dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang sabar sungguh-sungguh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan jalan kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Terus, siapa yang hafal? Ayo lanjutkan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini kuncinya kalau mau menjadi orang yang baik dari sekian orang banyak. Orang-orang baik banyak, kita ingin lebih baik dari orang-orang yang baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam, orang-orang terbaik. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Mereka memberikan bimbingan, mereka memberikan petunjuk, mengajari orang lain. Yahduna bi amrina, dengan syariat kami. Lamma sabaru, karena mereka apa? Sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan dikarenakan mereka yakin dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Fabis sabri wal yakin tunalu imamatun fiddin. Dengan sabar dan yakin maka akan diperoleh derajat orang yang paling baik, imam, pemimpin, yaitu orang yang terbaik dari yang baik. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang mulia, orang-orang yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqomah di atas agama dan sunnah
nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.